Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arin. Ya, pagi Bu Yuli. Gimana Bu Yuli? Saya akan mencoba menulis PTK untuk semester ini dan saya sudah menyiapkan perangkatnya. Di antaranya saya sudah menyiapkan RPP siklus 1, siklus 2 sampai siklus 3. Kemudian perangkat untuk observasi anak-anak dan permasalahan yang saya bahas itu pada identifikasi informasi teks editorial. Nah, latar belakangnya kelas 11 IPS 1 itu nilainya dari seluruh kelas yang saya ampu, kelas MIPA 1, 2, 3, 4 ya, kelas 12 MIPA 1, 2, 3, 4 dan kelas 12 IPS 1 kok ternyata kok nilainya paling rendah di KD tersebut. Terus maka saya angkat permasalahan itu dalam PTK saya nantinya. Iya. Terus kendalanya apa Bu Yuli? Nah, sementara ini saya lihat itu anak-anak itu kurang aktif. Jadi gini Bu Yuli, langkah pertama itu Bu Yuli harus mengenal dulu karakternya anak pada saat pembelajaran. Tadi kan sudah menemukan terkait kondisi anak di mana nilainya rendah, yang kedua yaitu aktivitasnya rendah, kerjasamanya kurang sama komunikasinya kurang. Nah, terkait dengan aktivitas itu tentunya Bu Yuli sudah mengidentifikasi kira-kira anak pada saat belajar itu mereka itu kok dikatakan rendah, itu Bu Yuli mendapatkan apa? Ya karena itu mereka tidak serius, banyak bermain gitu ya, ngantuk. Nah, sehingga nggak bertanya. Ya jelas sekali itu sudah saya buat umpan balik juga belum ada nggak yang aktif. Ya. Sekarang saya tanya, di dalam identifikasi informasi teks editorial itu kan ada kegiatan anak dalam proses mengidentifikasi. Nah ini kan Bu Yuli sudah mengetahui bahwa anak itu malas gitu. Padahal di proses identifikasi itu yang diharapkan itu aktivitas yang seperti apa? Ya penggunaan model pembelajaran itu nantinya. Ya, aktivitasnya dulu. Ya, jadi ya harapan yang diharapkan saya anak aktivitasnya ya istilahnya ya meningkat atau mau aktif untuk mendengarkan, untuk bertanya atau bekerja sama ya, menanggapi pertanyaan guru dan sebagainya. Oke, berarti itu aktivitas yang diharapkan oleh murid. Nah, karena di sini pada saat sebenarnya ada harapan anak itu aktif bertanya, menanggapi, kemudian bekerja sama, tetapi kenyataannya mereka justru malah tiduran, rame gitu kan. Nah, ini berarti poin yang sudah bisa dijadikan latar belakang. Nah, nanti Bu Yuli akan mengaitkan atau mencari hasil penelitian terdahulu yang kira-kira model pembelajaran apa yang bisa meningkatkan aktivitas. Bu Yuli sudah baca? Sudah. Nah, apa? Tentang itu model pembelajaran peer teaching. Ya, peer teaching artinya berarti istilahnya pembelajaran tutorial teman sebaya. Nah, Bu Yuli kemarin sudah ambil data ya? Iya. Nah, ambil data dan di siklus 1 itu sudah ada peningkatan belum dibandingkan kondisi awal? Sepertinya sudah. Ya, sudah. Kemudian ada apa yang perlu diperbaiki di siklus kedua? Itu sepertinya ada materi tertentu yang anak belum jelas. Kemudian saya suruh dari kelompok lain untuk mempresentasikan lagi. Berarti bedanya antara siklus 1 sama siklus 2 dalam hal penerapan model ini ada perbedaan? Ada keaktifan ya. Yang tindakannya, tadinya, perbedaan tindakan Bu Yuli itu harus paling enggak siklus 1 itu kan membuat skenario 1. Kemudian ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, ada yang kurang. Nah, Bu Yuli melakukan tindakan apa untuk menambah di siklus 1? Setelah itu saya memberikan refleksi dari apa yang disampaikan oleh anak-anak itu ternyata kan hanya seperti apa ya, menjiplak materi yang ada di buku. Jadi tidak menjelaskan apakah ini editorial, apakah itu opini, apakah itu, tapi hanya penjelasan secara keseluruhan, tidak ada umpan balik untuk anak. Oke, Jadi aksi saja.
berarti aksi saja. Nah, mungkin Bu Yuli waktu di siklus 1 itu kelompoknya cuma 3. Satu Kan kelompok 3. itu semuanya kan 6. Cuma terus saya buat 3 dulu. 3, terus yang kedua Nah, 6 yang langsung. itu kan yang kedua itu yang untuk siklus 1, siklus 2 nya itu 1. Oke, siklus 2 nih 1. satu kelompok 6 orang. Ya. Kalau yang siklus 1 satu kelompok 3 orang. Enggak sama. Itu kan ada 6 kelompok, jumlahnya kan 36. Oh, berarti sama kelompoknya. Iya. Nah, perbedaannya pada saat menerapkan siklus 1, siklus 2 itu Bu Yuli berarti hanya melakukan refleksi aja. Iya, yang Ditambah siklus 1. refleksi. Yang siklus siklus 1 1. refleksi itu jelas untuk iya. perbaikan di. Nah, tindakannya Bu Yuli. Oh, gini. Jadi setelah hasilnya kok pertanyaannya sepertinya juga belum spesifik sesuai dengan yang materi itu, kemudian anak yang ketua saya panggil, ya, ketua saya panggil, terus saya suruh duduk itu kebetulan saya foto itu. Nah, itu berarti Bu Yuli pada saat nanti menuliskan tahapan di siklus 1 itu pembagian kelompoknya seperti ini Ya. dengan skenario tanpa ketuanya dipanggil. Iya, yang Nah, nanti di situ ada refleksi. Oh, berarti itu kok kurang sasaran. Nah, artinya saya akan merencanakan di siklus 2 akan memanggil ketua-ketuanya. Itu poin siklus 1 dan poin siklus 2 ya. Jadi penerapannya itu oh iya. harus ada pembanding. Ada perbedaan di siklus 1 sama siklus 2. Oh iya, gitu ya. Itu sudah saya lakukan. Sudah toh? Iya. Sudah. Oke, berarti tinggal menyusun Pak Bu Yuli. Iya, sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Oke, berarti judulnya nanti upaya judulnya kan tadi ada aktivitas, ada model peer teaching, kemudian ada materinya. Nah, itu masuk di kemudian peserta didiknya kelas berapa, semesternya berapa, sudah tahun pelajarannya berapa. Itu masuk dalam judul. Terus kemudian untuk bab 2 itu berarti mengacu pada judul. Misalnya di situ aktivitas, kemudian ada model, kemudian ada materinya apa. Berarti ada 3 kajian pustaka. Itu Bu Yuli? Ya, Sudah cukup? cukup. Terima kasih Ya. Bu Arin. Sama-sama Bu Yuli, semoga lancar ya. Amin. Ya.